hari ini tentang Sumpah Pemuda, gue belum belajar. Tenang, gue bakal jelasin 5 menit, biar kamu bisa ulangannya. Jadi untuk memahami Sumpah Pemuda lebih lanjut, langsung aja kita datengin ke tempatnya. Sumpah Pemuda ya mas? Aman. Sekarang kita udah ada di Museum Sumpah Pemuda, di mana pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua, yang pada hasil akhirnya adalah Sumpah Pemuda itu sendiri. Kongres ini dihadiri oleh berbagai macam organisasi pemuda pada masanya dan diadakan di daerah Batavia, atau sekarang yang kita kenal dengan Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda di Indonesia, yaitu Jong Java, Jong Sumatran Bon, dan lainnya. Tujuannya adalah menyatukan seluruh pemuda Indonesia dalam satu cita-cita yang mulia, yaitu Indonesia Merdeka. Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar teks, tapi tekad para pemuda untuk bersatu dalam keberagaman. Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar teks yang ditulis dalam kertas, tetapi Sumpah Pemuda adalah semangat para pemuda, para founding fathers kita yang terukir dalam sejarah yang panjang. Sumpah Pemuda diawali dengan kebangkitan nasional pada tahun 1908. Pada masa ini, para pemuda belum memiliki semangat, rasa persatuan, dan juga kesadaran untuk berjuang secara bersatu untuk melawan penjajah. Mereka masih berjuang secara sendiri-sendiri untuk melawan penjajah dan juga tidak ada komitmen untuk bersatu. Lanjut, pada tahun 1915, 1917, dan pada akhirnya 1925, terdapat beberapa kelompok pemuda yang mengintisarikan Sumpah Pemuda ini menjadi sebuah kongres. Maka dari itu, pada tahun 1926, diadakan Kongres Pemuda pertama di tempat ini. Namun karena hasilnya kurang memuaskan, maka dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Sejarah Sumpah Pemuda tidak hanya berhenti sampai situ, tapi sejarah Sumpah Pemuda ini juga yang pada akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaannya dan hingga pada hari ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Sumpah Pemuda bukan sekedar semangat instan, tapi ini adalah sebuah evolusi, revolusi, dan kolaborasi dari berbagai kelompok pemuda yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Jong Java dan juga Jong Sumatran Bon, yang merupakan tokoh penggerak dan juga inisiator dari Sumpah Pemuda sendiri. Jong Java, yang sebelumnya dikenal dengan Tri Korodarmo, didirikan oleh Satiman Wiro Sanjojo pada Maret 1915, dan tujuan utamanya untuk mengkolaborasikan terhadap kesenian dan juga bahasa yang ada di Jawa. Begitu halnya dengan Jong Sumatran Bon, atau dikenal dengan organisasi Sumatera, Pemuda Sumatera, yang tujuan utamanya sederhana, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air di Sumatera. Selain Jong Java dan Jong Sumatera, terdapat Jong Batak. Jong Batak ini awalnya masuk dalam Jong Sumatera, namun karena terdapat perbedaan budaya antara Sumatera dan Batak, maka dibuatlah Jong Batak sendiri ini. Tujuan dari Jong Batak adalah untuk mewadahi mahasiswa Batak dalam persatuan Indonesia. Jong Islamitan Bon didirikan pada 1 Januari pada tahun 1925. Tujuan didirikan organisasi ini adalah untuk memajukan pengetahuan organisasi Islam, membangun hidup secara Islam, dan juga memperkenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, Pemuda Kaum Betawi berdiri pada 1927, dan juga para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah ini karena menjadi identitas utama organisasi M. Tabrani dan juga terpilih sebagai ketua utama. Sekarukan merupakan sebuah organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar Sunda. Organisasi ini didirikan pada 26 Oktober 1919 di Batavia, sehingga organisasi ini juga dikenal sebagai Perkumpulan Sekaruker Cakang Betawi. Nah, Sekarukan ini merupakan organisasi yang terbuka bagi siapapun yang bisa berbicara menggunakan bahasa Sunda
dan berusia lebih dari 14 tahun. Usai dari sekarukan ini, terdapat juga berbagai cahaya dari timur yang terungkap melalui para pemuda dari Jong Minahasa, Jong Ambon, Serikat Minahasa, dan Serikat Ambon yang berupaya untuk menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Misalnya di sini terdapat Jong Cerbes yang memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar yang berasal dari Sulawesi, dan juga Jong Ambon yang memiliki dampaknya tersendiri. Manifesto 1925 merupakan suatu prinsip yang membangun solidaritas, semangat persatuan, semangat nasionalisme, dan non-kooperasi dari para pemuda. Awalnya ada Perhimpunan Indonesia atau PI yang mengeluarkan majalah Indonesia Merdeka edisi Februari 1925, di mana majalah tersebut adanya prinsip manifesto tersebut dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia, dan dibaca oleh para pemuda yang akhirnya membangkitkan semangat para pemuda untuk mau merdeka. Hingga pada akhirnya terlaksana Kongres Pemuda pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Partai Perhimpunan Indonesia pun itu awalnya dikenal sebagai Indische Vereniging yang didirikan 1908 oleh mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda pada saat itu dan berada dalam komunitas sosial budaya. Seiringnya dengan berjalannya kesadaran politik anggota, organisasi ini akhirnya berkembang dari yang awalnya mahasiswa menjadi politisi-politisi yang akhirnya berganti nama menjadi Indonesia Vereniging pada tahun 1922. Perubahan ini mencerminkan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di mana Manifesto 1925 menjadi prinsip utama kemerdekaan Indonesia. Setelah adanya prinsip Manifesto 1925 dan juga Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926, para pemuda merasa tidak puas dengan hasilnya dan ingin lanjut ke Kongres Pemuda kedua, di mana terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di tempat Rumah Indekos Krabat nomor 106, di mana sebagian besar adalah pengurus dari organisasi pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI sendiri merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua jurusan mahasiswa di Batavia pada masa itu. Yang pertama adalah mahasiswa dari Rechtshood School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Yang kedua adalah Technische Hood School atau Sekolah Tinggi Teknik pada September 1926. PPPI tersebut didirikan dengan tujuan menyatukan semangat dan mau memerdekakan Indonesia. Sumpah Pemuda diadakan di Gedung Indonesia Club Bow, Jalan Kramat Raya 106, Walter Freden, Batavia. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini, Kongres berlangsung selama 5 jam, 5-6 jam, dimulai pukul 17.30 sampai dengan 23.30. Di ruangan ini pula, lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman yang berada di sebelah kanan saya. Terdapat 3 dampak signifikan yang diberikan Sumpah Pemuda terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dampak yang pertama adalah bagaimana Sumpah Pemuda mampu memperkuat rasa persatuan antar masyarakat Indonesia. Sebelum Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia masih berjuang secara kedaerahan dan individualis. Mereka belum memiliki kesadaran untuk bersatu dan juga melawan penjajah sebagai bangsa yang utuh. Dampak yang kedua, bagaimana Sumpah Pemuda melahirkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Dengan adanya lagu kebangsaan dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini, maka menjadi semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia memperkuat semangat ideologis mereka untuk bersatu dan juga menjadi bangsa yang merdeka. Dan dampak yang terakhir yang diberikan Sumpah Pemuda terhadap kemerdekaan Indonesia adalah bagaimana Sumpah Pemuda mampu menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas dan juga pergerakan nasional lainnya setelah kemerdekaan Indonesia. Kita tahu ada banyak pergerakan setelah tahun 1928 dan salah satunya itu diinspirasikan oleh Sumpah Pemuda ini.
Nah, udah ngerti kan lu sekarang? Iya, ngerti sir. Cepet lah ini gua. Thank you ya sir. Oi, sir. Gimana kemarin ulangan sejarah lu habis gua ajarin? Bisa nggak? Ya sebenarnya gue bisa sih sir. Gue yakin banget sama semua jawaban gue di ulangan itu. Tapi ada satu pertanyaan nih sir yang bikin gue ragu sama jawaban gue. Apa tuh? Nah pertanyaan itu kan kemarin bagaimana penerapan Sumpah Pemuda beserta contohnya di dunia modern ini. Nah itu tuh gue sebenarnya bisa jawab sir. Cuman gue nggak yakin nih jawaban gue tuh bener apa enggak. Sebenarnya buat Gitu jawab sih. pertanyaan tuh gampang. Ron, sini Ron. Ayo Ron. Halo. Jadi buat jawab pertanyaan kemarin tuh sebenarnya gampang. Jawabannya tuh Sumpah Pemuda 2024. Itu tuh bentuk nyata Sumpah Pemuda di dunia modern ini. Nah itu sih sir, gue setuju sama yang lu bilang. Kemarin pas di ulangan gue juga jawab kayak gitu tuh. Jadi gue ngejelasin kalau Sumpah Pemuda di tahun 1928 itu menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh para pemuda pada zaman itu sehingga mereka menjadi satu bangsa Indonesia gitu kan. Nah yang dilakukan oleh Raga Muda ini oleh College Kanisius dan sekolah-sekolah lainnya itu kan sama aja ya sir ya. Menyatukan pemuda-pemudi di masa kini, di masa modern ini menjadi satu gitu kan. Satu Indonesia gitu sir, di atas keberagaman mereka. Jadi gimana sir, menurut lu? Jawaban gua kira-kira kemarin tuh bener apa enggak ya? Ya, Bu, kalau buat lu udah jawab Raga Bunda di soal itu sih udah bener sih, jawaban lu udah tepat banget Der. Udah Apalagi- 100 lah nilai lu. Iya. Apalagi Raga Muda kan bagus banget ya sir ya. Betul, bagus banget. Bener kan Ron? Bagus Bener. kan Ron? Apalagi banyak sekolah dan beragam lah intinya dari Iya. berbeda latar belakang. Setuju. Jadi keberagaman di Indonesia ini disatukan lagi di Raga Muda gitu ya, Iya. di modern ini ya. Oke lah, berarti gue yakin sama semua jawaban gue. Pasti bener ya, Der? Pasti Bener, bener. 100. Oke deh. Yaudah yuk lanjut jalan yuk. Ayo. Jalan ya. Yuk.